marah ataukah marah-marah? Menurut kalian, marah itu apa? Apakah pernah kalian mengalami marah yang berlebihan sehingga menjadi pola marah-marah? Kalian pernah nggak mengalami di saat macet, lapar, haus, panas lagi? Apakah itu bisa dikatakan marah? Oke, sobat profesional muda, kali ini kami dari TV Tetrahil akan membahas mengenai manajemen marah. Marah merupakan emosi. Emosi tidak ada yang negatif, semua positif. Dan marah adalah bagian dari emosi itu sendiri. Marah merupakan emosi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika saya marah, ketika kalian marah, kalian bisa marah. Bersyukurlah. Karena apa? Karena ketika kita marah, memberikan informasi atau respon, ada yang salah dengan diri kita atau dengan segala sesuatu yang mungkin menjadikan kita marah. Dalam emosi dasar itu ada 6. Ada bahagia, ada sedih, ada marah, ada takut, ada jijik, dan yang terakhir adalah terkejut. Ya, oleh karena itu, marah merupakan hal yang wajar, yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak marah, itu tandanya kita tidak normal. Kalian setuju nggak? Marah merupakan ekspresi emosi. Nah, menurut teman-teman saya yang saya pernah tanya, atau boleh dikatakan saya survei, marah adalah reaksi dari emosi. Ada juga yang mengatakan marah itu adalah guncangan yang terjadi dalam emosi kita. Ada juga yang mengatakan koslet yang terjadi dalam emosi kita. Bagaimana caranya kita bisa mengelola marah itu menjadi marah yang cerdas? Baik, kami akan memberikan tips-tips kepada kalian untuk mengelola marah yang cerdas. Oke? Marah, ketika kita marah, coba kalian untuk alihkan energi itu untuk merangkul marah itu, untuk mengajak kalian berpikir pada solusi. Ini contohnya ini. Kejadian minggu lalu ini. Saya sedang menunggu jemputan teman saya, dan acaranya waktu itu jam 1 pas. Nah, teman saya ini, dan jaraknya itu jauh, mungkin ada dari tempat tinggal saya itu memerlukan waktu yang 15 menit atau itu kalau lancar, kalau macetnya 20 menit. Nah, teman saya ini datang 15 menit lagi jam 1. Otomatis saya yang menunggu, apalagi orang yang tidak sabaran ya, itu pasti marah-marah. Ketika teman saya datang, langsung saya marah dia dengan kata-kata yang agak membuat mungkin dia sakit. Tapi di satu sisi saya langsung tiba-tiba ingat, oh iya, kalau ketika saya marah, itu akan membuat situasi semakin rusak, semakin tidak nyaman, komunikasi itu tidak akan lancar. Yang saya lakukan pertama, saya menarik diri, diam dulu. Diamkan diri kita, diamkan emosi kita, lalu setelah itu biarkan teman saya itu berbicara. Oh iya, sorry bro, tadi itu jalanan agak sedikit macet dan
ban motor saya itu kempes. Oh, lalu saya berpikir, oke, begini aja. Gimana caranya? Saya mengajak dia. Bagaimana caranya supaya kita bisa tiba di tempat tertentu, di tempat itu dengan tanpa kejadian yang kita tidak inginkan dan juga pas waktunya, tepat waktu. Nah, itu. Jadi kita bisa menggunakan marah itu untuk kita berpikir solusinya bagaimana. Lalu kita komunikasikan. Supaya apa? Supaya energi yang saya keluarkan itu kepada teman saya itu, mungkin awalnya dia akan merasa, waduh, ini pasti si Melki marah ini. Awalnya, tapi setelah saya meredakan diri, dia, dan terjadilah komunikasi. Kita harus membangun komunikasi itu. Nah, dari situ akhirnya apa yang kita harapkan benar-benar terjadi dan kita bisa menikmati perjalanan itu dan akhirnya tiba dengan selamat dan pas, tepat pada waktunya. Yang kedua, saya itu paling sering mendengar atau melihat orang tua marah kepada anak-anaknya, apalagi kalau masalah nilainya yang jelek atau prestasinya yang hancur di sekolah. Marah ini kita bisa gunakan, kita bisa alihkan untuk menggunakan bahasa mungkin yang lebih bijaksana ya. Contohnya seperti, kalau yang kasarnya mungkin menggunakan, ketika orang marah menggunakan kata-kata yang kebun-kebun binatang semua keluar, nama-nama nenek moyang mereka semua dipanggil. Nah, itu mungkin itu yang harus dirubah. Caranya mungkin seperti begini, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih, atau redaksinya yang lebih bagus lagi, yang lebih tegas dan bijaksana, berwibawa. Contohnya kayak misalkan kayak gini, Melki, Papa itu yakin kamu itu pasti bisa, kamu pasti mampu. Ayo, kamu harus rajin belajar supaya nilaimu itu bagus. Seperti itu. Nah, mungkin ada lagi hal-hal tertentu yang membuat kita marah itu, atau banyak yang mengatakan marah itu mungkin bisa disamakan seperti mood kita yang sedang terganggu. Apa yang kalian lakukan ketika kalian sedang mengalami marah? Hanya kalian bisa menjawabnya. Dan kami Titra Hill TV mengajak kalian untuk selalu menerapkan pola-pola untuk mengganti energi negatif ke positif itu. Supaya apa? Kalian bayangkan, ketika orang marah itu energinya banyak, tapi apa? Kesadarannya berkurang. Bayangkan nggak? Ketika orang marah, membabi buta, akhirnya jadi pola marah-marah. Tetapi setelah dia sudah melakukan kegiatan membabi buta itu, dia baru sadar, oh ya ampun, apa yang saya sudah lakukan ya? Aduh, saya minta maaf, saya sudah menyakiti kamu. Pasti ujung-ujungnya meminta maaf, penyesalan. Nah itulah, ketika orang marah, hati-hati supaya tidak menjadi tindakan yang brutal. Oleh karena itu, yang paling penting ketika kita marah adalah kesadaran. Karena itu paling penting. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol diri kita. Oke, Sobat Profesional? Sebelum saya menutupnya, saya teringat dengan kata-kata filsuf Yunani Aristoteles yang mengatakan marah itu gampang. Oke? Tetapi marah dengan yang porsi yang pas, dengan kadar yang pas, dengan kepada siapa kita marah, kepada fokus kita marah. Nah, itu yang susah. Baiklah, semoga kalian setelah menonton video ini, kalian tidak menjadi pribadi yang marah-marah lagi. Oke? Kalau sampah dibuang pada tempatnya, ingat, sampah. Begitupun dengan mantan, buang pada tempatnya. Marahlah pada tempatnya juga. Supaya apa? Kebahagiaan ada dalam hidup kalian. Kami selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu subscribe, dan juga like, dan juga komen. Dan yang paling utama adalah selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena apa? Kalau kalian lupa dengan protokol kesehatan, maka kalian akan menimbulkan
marah kepada orang-orang di sekitar keliling kalian. Oke ya, jangan marah-marah lagi. Tetap senyum dan salam sehat dari kami untuk kalian. Positive thinking.